hubungan aku sama dia baik-baik aja. Sampai sekarang baik-baik aja? Baik-baik aja. Artinya itu drama-drama yang kemarin bermasalah marah itu udah selesai. Oke, udah kelar. Karena aku orangnya kalau marah, saya sorry, lu jangan gini, jangan gitu. Seminggu lagi aku bisa ketawa. Oke. Aku begitu orangnya. Aku gak mau nyimpen hal-hal toksik gitu ya menurut aku ya. Aku pendam, aku gini. Itu kan jadi virus. Virus harus cepet dihilangin gitu. Betul. Karena ya udah emang aku orangnya ceria gitu aslinya. Tapi saat itu memang hubungan kamu dengan Jordan Ali yang lama, sempat marah karena aku tegur. Dan habis itu kita selesai, kita udah happy, kita ketawa-ketawa seperti biasa. Dan aku juga udah anggap dia adik, udahlah aku nasihatin dia. Apa yang aku bisa support, aku selalu support gitu kan. Tapi tolong jangan lagi ada asmara-asmara yang gak jelas gitu kan. Sebenarnya jangan berbaper gitu lah, udah hindarin lah tolong nyokap tuh kesepian. Sebenarnya suka hore-hore aja sih, mungkin karena sepi gitu kan. Ya jadi ya suka ngumpulin kayak anak angkat, ini siapa teman mana gitu. Karena di rumah kan ya gitulah ya kalau nggak ada pasangan. Jadi sepi sendiri. Makan sendiri gitu. Tapi sebenarnya kan dia juga nggak macem-macem sih. Kakak Feby sebagai kakaknya Virgon udah ketemu sama Luna belum? Sama, karena memang aku orang tidak suka bohong dan tidak bisa bohong. Jadi aku bilang, aku sudah bertemu. Gimana orangnya? Sosoknya seperti apa, Feby? Aku sudah bertemu pada saat lebaran kemarin. Kebetulan lebaran itu kan keluarga aku kan ada yang Islam, Kristen gitu ya. Banyak sekali adik-adiknya mama juga sebagian Islam, sebagian Kristen. Jadi kita sangat baik gitu dalam... open minded lah. Ya, dalam agama gitu, saling menghargai gitu. Dan itu tante aku ngadain acara seperti biasa beberapa tahun belakangan ada di rumah tante aku itu. Nah kita janjian, ada orang tua, ada mami juga gitu. Disitulah aku kenal. Terus di situ diperkenalkan. Orangnya gimana sih? Boleh gak sih? Sejauh ini aku nggak pernah dekat ya, jadi aku nggak tahu kalau tentang karakter. Tapi kalau muda ya itu masih muda. Umur berapa sih? Kalau umur mungkin. Kalau muda kan ya. About 20 ya, around. 20s lah, oke lah. Sekitar segitulah ya. Anaknya kecil-kecil kayak aku putih gitu kan. Ya kayak Inara juga ya tipe-tipenya. Ya tahu. Pokoknya gitu terus nice. Tapi aku hal-hal yang lainnya aku gak tahu. Feby. Kamu ini jadi tulang punggung keluarga, kamu jadi garda terdepan. Terus saat kamu jadi punya masalah, kamu ini kayaknya fighting just alone. Itu dia. You are a single fighter. Even you have a family, your bloodline is still alive. I look at you right now, you're a strong woman, but you are fighting alone. Yes, correct. How do you do that? How can you do that? Jadi memang dari kecil itu aku udah terbiasa mandiri ya sayang. Aku terbiasa mandiri, dari SD aku udah mandiri. Aku berbeda ya sama anak-anak mungkin perempuan-perempuan di luar sana. Aku ada cerita sedikit ya. Percaya nggak dari SD sampai SMA ya. Aku selalu jadi ketua kelas. Aku nggak pernah, nggak tahu nih ceritanya lucu gitu. Maksudnya perempuan nggak pernah 1 tahun pun terlengkap nggak jadi ketua kelas. Kan aneh kan? Artinya dari kecil aku sudah memang berbeda sama orang-orang yang lain. Gitu. Mungkin jiwa leadership juga udah ada. Dan aku alpha kan, dominan. Tapi untuk hal yang baik. Betul. Karena aku anak pertama. Yes. Dan aku juga selalu care sama keluarga. Jadi kalian tuh jangan pernah ngelihat orang tuh dari sisi negatif, dari sisi begini enggak. Tapi nggak apa-apa. Orang tahu aku dari negatifnya dulu, dari nggak baiknya dulu nggak apa-apa. Time will tell. Nggak apa-apa. Waktu yang berjalan yang akan tahu. Aku harus begini, aku orangnya gini. No. Nggak apa-apa. Itu kan bagian dari apa yang kalian lihat dari tampilan dari luar. Karena kalau tampilan dari luar kayak casing, semua bisa ganti casing. Gitu. Betul. Tapi nilai diri kalian, kualitas kalian, apa adanya kalian itu butuh waktu kan. Itu memang prinsip hidup yang memang harus dipegang seumur Karakter. hidup. Dan akan kelihatan by the time. Yeah. Nah kalau misalnya tadi kita sudah ngomongin soal keluarga, berarti sekarang udah baik-baik aja. Aku sama adikku sudah baik-baik aja. Kalau sama mama gimana? Kalau sama mama aku sebenarnya sudah baik. Cuma ada hal-hal yang mungkin aku kan nggak bisa ngelihat yang ini harus jalur sini nih. Ini jangan begini gitu loh. Ya tapi mungkin dia sebagai orang tua punya kacamata sendiri, aku nggak bisa nih. Jadi alfa ketemu alfa susah kan gitu.
Ya maksud aku nggak apa-apa, aku ngerti orang butuh bersosialisasi, butuh begini bergaul. Tapi maksud aku di sini aku pesan untuk orang tuaku, untuk mami, carilah lingkungan, carilah apa ya komunitas, perkumpulan gitu ya, yang memang pantas di usianya dan kegiatan yang juga pantas di usianya. Jadi harapan aku sama Virgon adik aku, mami bisa memilih dengan siapa mami berteman, dengan siapa kegiatan apa yang mami pilih. As long itu baik, positif untuk mami, kita pasti ngedukung. Tapi selama itu keluar dari hal-hal yang kita harapkan, ya mami sebagai orang tua harus introspeksi diri ya. Kalau suka nggak suka, mulut anak mami memang begini gitu. Sama pabriknya begitu ya. Mau di depan kamera mau enggak, kalau aku ngelihat hal yang kurang di mataku lurus gitu, aku pasti kayak gini orang. Straight to the point. Yes. Jadi kalau boleh kita minta jawaban straight to the point. Oke. Kemarin mami setelah permasalahan Virgon, mami sempat viral juga. Yeah. Sempat dekat dengan seseorang Yeah. yang menjadi pembicaraan sangat besar. Iya. Bahkan kita juga mendengar beberapa dari pihak anak tidak setuju dan lain sebagainya. Kamu sendiri sebagai anak dan sebagai wanita, anak pertama, perasaan kamu seperti apa melihat mama seperti itu? Marah, tapi kan marahnya aku nggak tunjukin di kamera. Marah lah, bisa-bisan aku marah, terus aku juga akhirnya jadi agak renggang. Nah terus aku juga pikir ini kayaknya kalau kayak gini terus kan nggak bisa gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, coba aku turutin, aku rangkul, kita berteman, kita baik, tapi tetap aku nasihatin dia nih bahwa nggak masalah mau berteman sama siapa, tapi tolonglah janganlah ada statement-statement, terus juga janganlah ada gimana ya, maksudnya tolonglah punya pikiran bahwa ini kan mami aku kan orang tua gitu, jangan juga gimana ya, jangan mengambil keuntungan pribadi lah dalam kasus adikku gitu loh. Kasian lah gitu. Apalagi kalau misalnya terutama kan jadi Virgon kan jadi kasihan gitu betul, kan. Betul, lagi berat kondisinya, ditambah lagi ada berita banyak seperti hal, ini. iyalah, janganlah. Jadi kalau misalnya kemarin apapun yang mama lakukan, dari pihak Feby tidak setuju. Oh sangat tidak setuju. Sangat menentang. Tapi kita sempat juga mendengarkan bahwasannya ada di mana sebuah konten dibuat oleh Jordan Ali. Kalau boleh kita tayangkan kontennya terlebih dahulu. Boleh kita tayangkan kontennya terlebih dahulu. Tante culik aku dong. Ku nggak mau malam minggu cuman bengong. Tante ajak dugem dong. Hatiku galau, teman semua pada sombong. Tante hibur. Nah, tadi baru saja kita mendengarkan kalau Feby bilang nggak setuju. Tapi ada konten. Sebenarnya aku paling males ya bahas-bahas yang udah terjadi. Udahlah gitu kan. Tapi cuman ini dalam momen klarifikasi juga ya. Yes. Jadi gini, hubungan aku sama dia baik-baik aja. Sampai sekarang baik-baik aja? Baik-baik aja. Artinya itu drama-drama yang kemarin bermasalah marah itu udah selesai. Oke, udah kelar. Karena aku orangnya kalau marah saya sorry, lu jangan gini, jangan gitu, seminggu lagi aku bisa ketawa. Oke. Aku begitu orang. Aku nggak mau nyimpen hal-hal toksik gitu ya menurut aku ya. Aku pendam, aku gini, itu kan jadi virus. Virus harus cepet dihilangin gitu. Betul. Karena ya udah emang aku orangnya ceria gitu aslinya. Tapi saat itu memang hubungan kamu dengan Jordan Ali yang lama sempat marah karena aku tegur. Dan habis itu kita selesai. Kita udah happy, kita ketawa-ketawa seperti biasa. Dan aku juga udah anggap dia adik, udahlah aku nasihatin dia. Apa yang aku bisa support, aku selalu support gitu kan. Tapi tolong jangan lagi ada asmara-asmara yang gak jelas gitu kan. Sebenarnya jangan berbaper gitu lah. Udah hindarin lah tolong nyokap gitu. Gitu, jadi kamu sudah meminta baik-baik, Jordan Ali juga sudah mundur baik-baik. Itu dia lagi ngajakin itu tuh, abis makan seblak tuh. Mau makan seblak. Mau makan seblak, terus udah gitu dia bilang sombong, silaturahmi, bla bla bla. Aku bilang nggak mau. Tapi akhirnya kita ketemu. Nah itu tuh terus dia sempet bikin itu tuh. Aku bilang aku nggak mau dia set begitu. Tapi sempat bertanya-tanya nggak sih, Mama kok bisa sih begitu? Apa ya? Sebenarnya kamu mungkin tahu apa alasan dibalik Mama melakukan hal itu? Intinya nyokap tuh kesepian. Sebenarnya suka hore-hore aja sih, mungkin karena sepi gitu kan. Ya jadi ya suka ngumpulin kayak anak angkat, ini siapa teman mana gitu.
Karena di rumah kan apa ya gitulah ya kalau nggak ada pasangan. Jadi Sepi sendiri. Makan sendiri gitu Tapi ya. sebenarnya kan dia juga nggak macem-macem sih gitu hidupnya. Kalau sekarang mama lagi ada dekat sama seseorang nggak? Aku sudah nentang keras ya. Gini aku bilang gini, Mami kan udah usianya kan udah 60, Mei ini 63 ya. Oke. Udah 63 ya, aku bilang gitu. Kalau aku kan ngomong agak keras apa adanya, jadi dia tahu lah ini mulut anak aku emang agak, yang perempuan ini agak-agak sadis tapi bener ya gitu. Mam, itu umur udah 63, bentar lagi pala 7 ya. Aku bilang ini dengan mimik muka aku kan gitu ya, ciri khas gitu. Bentar lagi pala 7 ya. Orang hidup tuh pala 7 udah bersyukur, aku bilang gitu. Jadi dekatkan diri lagi sama Tuhan sebelum lonceng berbunyi memanggil Anda. Tuh, aku suka lucu-lucuan tapi marahnya aku tuh aku buat begitu. Ngerti. Jadi dibikin lucu, nyelekit emang dikit. aku gitu, emang aku orangnya denger ya Mam. Oke, Mama Nurung denger, paham? Cut, aku suka begitu. Nah. Paham ya saking gemesnya. Kita juga dengar-dengar kan Virgon udah sempat deket nih. Gimana tuh? Coba tuh kita lihat dulu kedekatan Virgon dengan seseorang. Oke. Coba. Nah ini dia, ada sosok Luna Alhamdi Putri. Wanita yang kita duga adalah pacar baru dari Virgon. Cantik, manis, terlihat juga wajah Virgon sangat glowing, bahagia. Kakak udah sempat ketemu belum? Kakak Feby sebagai kakaknya Virgon udah ketemu sama Luna belum? Sama, karena memang aku orang tidak suka bohong dan tidak bisa bohong. Jadi aku bilang aku sudah bertemu. Gimana orangnya? Sosoknya seperti apa, Feby? Aku sudah bertemu pada saat lebaran kemarin. Kebetulan lebaran itu kan keluarga aku kan ada yang Islam, Kristen gitu ya. Banyak sekali adik-adiknya mama juga sebagian Islam, sebagian Kristen. Jadi kita sangat baik gitu dalam open minded lah. Ya, dalam agama gitu, saling menghargai gitu. Dan itu tante aku ngadain acara seperti biasa beberapa tahun belakangan ada di rumah tante aku itu. Nah kita janjian, ada orang tua, ada mami juga gitu. Disitulah aku kenal. Terus di situ diperkenalkan. Orangnya gimana sih? Boleh gak sih? Sejauh ini aku nggak pernah dekat ya, jadi aku nggak tahu kalau tentang karakter. Tapi kalau muda ya itu masih muda. Umur berapa sih? Kalau umur mungkin kalau muda kan ya about 20 ya, around 20 years lah, oke lah. Sekitar segitulah ya. Anaknya kecil-kecil kayak aku, putih gitu kan. Ya kayak Inara juga ya tipe-tipenya. Ya tahu. Pokoknya gitu, terus nice. Tapi aku hal-hal yang lainnya aku nggak tahu. Kalau kamu sebagai kakaknya Virgon ngelihat ada perbedaan gak sih di Virgon? Setelah berjumpa dengan wanita ini, dengan sebelum ketemu dengan wanita ini, dan dibandingkan saat Virgon masih menjadi suami Inara. Ada perbedaan gitu ya? Ya, apakah dia menjadi pribadi yang lebih baik atau? Itu yang paling penting, itu poin yang paling penting. Jadi gini, untuk adikku sama siapapun kamu berteman dekat, kakak nggak pernah ngelarang ya. Selama dia bisa membawa kamu lebih positif lagi, lebih baik lagi. Aku nggak ngejudge harus umur segini. No. Selama kamu happy ngejalaninnya. Dan selama dia bisa ngimbangin. Karena kan berat ya. Betul. Dari usia kan udah agak berat ya. Tapi semoga walaupun usianya kecil dia bisa dewasa. Dan bisa melarang kadang-kadang kita tahu itu nggak bagus. Cuma kan sebagai teman dekat lah ya. Bisa kasih masukan. Ngapain sih pergi begini-begini misalnya, mendingan gini-gini ya, mudah-mudahan kamu bisa lah nuntun sedikit-sedikit gitu, kasih tahu adik aku gitu untuk hal-hal yang baik lah. Kalau memang kamu mau kita juga kasih lampu hijau ke kamu. Nah, jadi ini pertanyaan berikutnya nih. Lampu hijau apa enggak nih, Feby? Ya. Lampu hijau. Mudah-mudahan ada sisi keibuan. Mudah-mudahan. Itu penting. Tuh. Karena kalau masih ABG begitu, masih senang hura-hura misalnya ya, aku nggak ngelihat value aja di dirinya. Ya pasti aku biasa aja gitu. Paling aduh kayak bukan ini deh gitu. Tapi kalau misalnya dia walaupun umurnya segitu tapi pola pikir dan mindsetnya baik begitu, terus aku lihat
Yang paling penting aku lihat adik aku nih. Adik aku di track yang bener gak nih? Kalau misalnya di track yang bener berarti pasangannya bisa nih ngebawa dia bener. Betul. Tapi kalau adik akunya begini, ini apaan nih? Aku langsung, wait start dulu gitu. Kelihatan kan, kakak sendiri pasti kenal adiknya seperti apa. Tapi karena ini masih baru ya, jadi kita lihat aja dulu. Gitu. Time will tell. Kembali lagi, waktu akan menjawab segalanya. Yes. Ini dari Feby, Karel, sang kakak. Kalau dari Mami ketemu juga dong pas lebaran sama Luna. Mami gimana tanggapannya? Mami sih nggak kebanyakan ngomong ya, cuma ya oh ini gitu siapa. Mungkin ya udah kita hargain kan. Berarti kan kalau misalnya seseorang itu diajak di acara besar di keluarga, berarti kan udah something gitu. Maksudnya udah ada niatan gitu kan. Kalau nggak ngapain juga. Betul. Ya udah kita hargain itu dan kita juga nggak terlalu banyak ngomong ya karena kan dia mungkin juga sendiri terus kan ngelihat ini keluarga ramai banget jadi harus umurnya harus kenceng ya. Iya harus kenceng bautnya ya. Sih bautnya. Jadi kita ngeliat aja oke masih yang gitulah. Mungkin masih ada step yang harus ketemu lagi untuk tahu pribadinya. Lebih gitu. intimate lagi, mungkin nggak di hari lebaran, mungkin weekend, nonton bareng, jalan bareng biar ketahuan. Tapi sejauh ini dari Feby sejauh ini lucu sih, pokoknya lucu aja gitu. Misalnya istri, terus dulu pacarnya mantan gitu ya, mantannya Virgon. Pasti rata-rata tuh kalau misalnya emang udah serius ya, pasti deket sama aku, curhatnya sama aku gitu. Tapi kalau Feby sendiri, ini kan memang belum ketuk palu. Iya, ketok kemarin dulu dah. Bercanda ya. Kapok gak sih sama laki-laki? Aduh, berat ya pertanyaannya. Jadi ya aku agak ada sedikit trauma ya. Kemarin kan aku berpikiran sampai aku dipanggil Tuhan, aku berharap satu laki-laki aja selesai. Nggak pengen lagi. Masa aku udah selesai gitu dengan udah puas juga, masa muda udah cukup gitu. Tapi akhirnya begini ya untuk ngebuka hati lagi untuk apa ya? Ya untuk ngisi cari orang pengganti itu nggak gampang gitu loh. Ini kita ngomong yang udah dewasa untuk serius ya. Belak-belakan ya. Kalau teman-teman sekedar deket, saling begini-begitu ya itu mah nggak masalah lah. Siapapun juga bisa jadi teman deket ya. Betul. Selama hal itu baik gitu nggak ngerugiin. Tapi kalau udah masuk mulai serius, ntar dulu ya gitu. Harus ditinjau dulu ya. Bolak-balik dicek ulang gitu. Dipertanyakan. Latar gitu. belakangnya seperti apa. Yang paling penting kalau buat aku adalah yang pertama itu komunikasi. Nomor satu. Karena aku itu love language-nya itu komunikasi dan physical touch gitu. Ya disentuh jadi gitu ya. Physical touch. Ini kayak kita nih ngerumpi kan. Iya kan, Bo. Gue juga love language-nya physical seru touch. Ya gak sih? Begitu, sama ya. Jadi itu yang paling penting. Yang paling penting itu komunikasi. Karena gini, ketika kita rumah tangga itu isinya. Ini ya, kamu udah nikah atau belum? Aku udah. Udah. Oke, dengerin jangan sampai gagal ya mudah-mudahan. Amin. Karena rumah tangga itu adalah isinya 80% adalah komunikasi. Sisanya? Karena cinta itu lama-lama mengecil, menipis, begitu kan. Dan akhirnya berantem, nyinyir, permasalahan A, B, C, D. Gak ada ini, gak ada itu, kurang materi atau apalah, banyak hal. Tapi kalau komunikasi kita bisa enak, ngerti, maksud aku begini loh, kamu tuh begini, begitu. Itu lebih bisa masuknya, pesannya tuh nyampe gitu. Dan gak capek. Sebagai wanita gak capek menjelaskan apa yang kita inginkan atau apa yang kita rasakan. Bener gak sih? Karena cinta itu bisa hilang. Betul. Tapi kalau misalnya komunikasi sama apa? Satu lagi dekat sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Karena dari kita bangun dekat sama Tuhan, otomatis kita tuh sebagai istri atau suami pasangan, kita akan mikir bahwa godaan misalnya ada datang yang ganteng, yang cantik atau apa nih yang goda gitu ya, berusaha masuk. Dia tuh punya rem sendiri gitu, baru gini, oke. Dia bisa komit gitu dengan pernikahan dan istri ataupun pasangannya gitu loh. Karena itu ya yang paling penting. Ada Tuhan menjanjikan jika kamu iman ada yang baik. godaan dia masih mikir. Tuhan. Maju mundur, jangan deh kasihan ini baik, setia, ini begini begitu gitu. Tapi kalau udah hubungan sama Tuhan juga nggak ada gitu, sah-sah aja, gas kan begitu. Jadi nggak ada takutnya, yang ada jadi begini. Kalau soal-soal laki-laki perlu
Kriteria? Latar belakang materi gak sih? Gini, Nah. buat aku ya. Oke, buat aku. Karena kamu kan independent girl. Yes. Ya kan? Ya. Mungkin banyak wanita yang, oh gue butuh yang kaya Kriteria aku raya. gini. Yang ngebiayain. Ya, oke. Kalau dari Feby itu adalah sebuah prioritas apa enggak? Money is important for me, tapi but money is not number one gitu. Artinya dari kecil aku sudah mencari, sudah bisa mencari materi apapun yang aku mau itu aku raih sendiri tanpa suami ya, dicatat ya, tanpa suami. Dan aku ngebiayain orang tua aku ngebiayain Virgon, aku ngebiayain siapapun itu tanpa suami. Jadi aku nggak perlu orang-orang yang harus tajir harus gini, enggak. Yang paling penting akunya dulu bisa apa ya, dianya bisa sayang sama aku, Bisa terus care. bisa melengkapi apa yang kurang gitu loh dari hidupku, terus juga jujur, setia dan pekerja keras. Pekerja keras. Karena duit itu bisa dicari. Benar. Duit itu bisa dicari. Yang penting jangan males. Yang penting dikondisiin nih, apa yang aku nggak bisa, apa yang dia bisa. Jadi kita kombinasiin, kita kawinin yuk ini begini supaya berhasil begitu. Tuh. Kalau kaya tapi hati kosong, merana lagi. Kesepian lagi, sedih lagi, nangis lagi begini. Memang. Ada duit tapi begini. Batinnya saya nggak mau. Sedih juga ya, nggak mau. Hidup itu harus balance. Oke. Ada hati, tapi juga ada materi lah dikit. Jangan sampai nggak punya apa-apa, sedih Iya, juga. sedih juga. Ntar anak-anak gimana? Itu dia, Harus masa ada depan. gini loh, harus bertanggung jawab. Tapi masalah besar kecilnya kita tidak bisa Memaksakan. harus sekian nggak. Sama-sama. Iya. Itu dia partner in life gitu ya Dan kan? kehidupan itu kan ada grade, ada level-levelnya. Anda mau level di mana? Mau level yang high, mau level yang sultan, cari yang sultan. Tapi buat aku nggak cari duniawi sekali lagi ya. Udah masa aku udah habis di situ, aku tidak pengen itu. Karena Tuhan tidak senang kalau orang itu mencintai duniawi. Dan aku sudah tidak cinta duniawi. Tapi aku juga mau cari mau maju gitu, mau berhasil. Tapi tidak uang segalanya buat aku. Jadi uang bukanlah Yang paling penting ya pertama. karakter. Yang penting komunikasi, dekat sama Tuhan. Karakter dan pekerja keras. Nah itu dia. Jadi laki-laki yang di luar sana yang mendengarkan. Dan sayang anak, aku yang paling penting bisa terima. Oke guys. Sambung, gitu dah. Wah deep talk banget, banyak banget yang kita dapatkan informasi. Next kita lighten up sedikit, kita main game. Oh ada game? The question of life. Oke. Jadi ini gampang banget, aku akan kocok, di dalamnya banyak pertanyaan tentang kehidupan. Oh ternyata ini bisa ramal-ramal ya, wow. Bisa ramal-ramal, jadi takut. Padahal aku juga bisa ngeramal loh. Oh, nanti ramal aku. Kok gitu? Ambil 2, jangan dibuka dulu, Jangan taruh di dibuka, sini. taruh. Itu tadi mana-mana ini, aduh. Oke, random ya. Kukunya bagus banget. Ya, Oke. kuku-kukuan. Oke. Oke, udah nih. Oke, kita Aduh, apa tutup. ini? Yang pertama, boleh dibaca pertanyaannya? Dan langsung menjawab. Ikuti alur sosial atau berani berbeda. Aku selalu berani berbeda, tapi dengan tetap diri aku sendiri. Aku nggak pernah takut berbeda sendiri. Daripada aku sok-sok ikutin alur ya kan, tapi aku nggak jadi diri sendiri. Nggak mau. Pokoknya ini pilihan yang kedua. Tetap berbeda, jadi diri sendiri. Mantap jawaban yang luar biasa. Karena sekarang banyak orang yang harus ngikutin tren No. kemana-mana. Itu dia. Padahal Tuhan menciptakan kita tuh beda-beda, unik-unik. You are unique with the way you are. Yes, jadi kita harus embrace keunikan kita. Iya. Oke, Ya, balik jika lagi. sekarang sang anak menyaksikan kamu di sedih lagi iTalk. dong. Apa sih yang sebagai ibu kandung yang mengandung dia 9 bulan lamanya. Kamu jaga, kamu rawat, kamu makan, kamu tidur bareng. Tapi 1 tahun terakhir, 1 bulan terakhir kamu gak bisa berjumpa. Mau telepon aja susah, mau tahu kabar anak udah makan apa belum aja susah. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak kamu jika dia menyaksikan sekarang? Ini acara apa sih? Aku dibawa naik turun, tadi udah nangis, terus ceria, dibawa sedih lagi, gimana sih? Hidup itu roller Kirain udah selesai coaster. sedihnya, dibikin sedih lagi, naik turun kayak kehidupan. Oke, aku yang jawab ya. Pesan untuk anak aku, hai sayangku, sayangnya mami nih ya. Kamu tahu seberapa besar rasa sayang mami untuk kamu, cinta mami, sayang mami, hidup mami, nyawa mami untuk Viko.
Jadi doain Mami, semoga Mami tahun ini atau awal tahun Mami bisa kasih hadiah rumah untuk kamu. Bisa kasih mobil baru untuk Piko. Bisa kasih yang terbaik, pendidikan, kehidupan, semuanya, gizi. Doain Mami, apa yang Mami jalanin, apa yang Mami lakuin, diberkati Tuhan. Amin. Dibikin sukses. Amin. Buat Mami bisa bahagiain anak Mami satu-satunya. Tunggu Mami, sabar, Mami lagi berjuang. Nanti Mami jemput ya sayang. Doain secepatnya, Mami janji Mami akan jemput kamu. Dan kita akan sama-sama lagi dan kita akan bahagia. Jaga diri kamu, sehat-sehat selalu. I love you sayang. Oh my God, seluruh Indonesia, you need to say amen to that. Seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia, Insertizen, teriak amin sekencang-kencangnya. Feby Carol, you're such amazing woman. I hope the world can see the true you. Thank you. We love you so much. Thank you so much Insertizen udah bersama kita dan udah mendengarkan sharing curhatan hati seorang Feby Carol. Everybody give a big round of applause for Feby Carol, guys. I'll see you next time only on iTalk. Nih buat iTalk ya yang undang aku. Makasih udah bikin aku naik turun. Nangis ketawa, nangis ketawa. Lala hidup aku berwarna bener-bener. Thank you. Luar biasa Feby Carol.